Hai kaum gabut magabut sejagat, apa kabar kalian hari ini? How are you? Ni hao ma? Gimana? Belum pada ketahuan pakai wifi-nya tetangga? Oke, kesempatan ini gua pengen merangkum sebuah film yang pernah rilis di tahun 2009, film Korea tentunya, dengan judul Castaway to the Moon. Film yang disutradarai oleh Lee Hae Jun ini diperankan oleh Jung Jae Young dan Jung Reo Won. For your information, film ini banyak sekali mendapat penghargaan pada tahun rilisnya tersebut. Sehingga yang menurut gua sangat pantas untuk kita tonton dan kita bahas bersama. Oke, tanpa banyak bacot dan spoiler di awal, mari kita ke filmnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa tuh yang lu lihat ada tombol merah, please diklik subscribe. Oke? Intro men. Film akan berfokus pada seorang cowok bernama Kim Song Geon. Ini dia nih. Dimana dia ini terlihat sedang putus asa dan memutuskan untuk bunuh diri karena sudah tidak sanggup membayar hutang rokok sama nasi bungkus di warungnya Om Anton. Akhirnya, dengan keyakinan yang udah kotak, dia pun loncat dari sebuah jembatan. Ternyata dia belum koit guys. Ketika sadar, dia ternyata sudah berada di sebuah pulau yang berada di tengah kota dekat dari jembatan tempat dia loncat tadi. Jadi ternyata dia ini terdampar di sebuah pulau asing yang letaknya di tengah kota. Gimana? Paham gak lu? Gua aja bingung. Kancut. Dia pun memutuskan mengelilingi pulau kecil itu sampai dia melihat sebuah kapal pesiar lewat. Dia berteriak untuk meminta pertolongan kepada salah satu penumpang yang melihatnya saat itu. Namun, penumpang itu malah mengira dia adalah seseorang yang sedang bertamasya di pulau itu, dan dia mengabaikannya. Karena kesal, dia memutuskan untuk berenang sampai ke kota. Namun usahanya berbuah gagal guys. Ya, gimana mau nyampe kalau berenangnya pakai gaya batu? Coba. Kemudian dia pun membuat tulisan help di tepi sungai, berharap nanti ada yang membacanya. Setelah itu, dia mencoba menyalakan HP untuk menghubungi orang-orang terdekatnya, bahkan menghubungi pacarnya juga. Namun tidak ada yang peduli padanya, sampai HP-nya low dan akhirnya modar. Nasib. Dia pun mencoba untuk bunuh diri lagi, namun gagal karena kebelet beol. Setelah menunaikan nafsu beolnya, dia berpikir, nanti aja bunuh dirinya lah, gagal mulu. Mungkin ini yang dinamakan hidup hancur, mati pun susah. Karena kelaparan, dia pun akhirnya mencoba memakan jamur yang tumbuh di sekitar pepohonan di pulau itu. Katanya dalam hati, ngapain takut? Kalau jamur itu beracun, ya paling-paling koit. Kan emang gue mau koit. Ternyata jamur itu rasanya lumayan dan dia pun malah lahap memakan jamur itu. Dia pun mulai merasa nyaman di pulau itu karena ngerasa terbebas dari tuntutan. Ngerasa bebas ini, bebas itu. Dan yang paling penting, tidak akan ditagi-tagi lagi sama karyawan koperasi dan debt collector untuk membayar hutang. Ya, lo tahulah rasanya gimana ditagi-tagi mulu sama debt call. Cukur, man. Esoknya, dia menemukan bebek-bebekan yang dia buat sebagai tempat tinggal. Dia membuat jaring ikan, membuat perangkap burung untuk bertahan hidup. Namun hasilnya zong. Sampai dia pun putus asa. Menjelang malam, dia keramas pakai deterjen yang dia dapat di pinggir sungai. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Ikan di sungai itu malah nampak mati. Mungkin karena deterjen yang dia pakai. Dia mengumpulkan ikan itu yang kemudian dia bakar untuk disantap sebagai makan malam. Alhamdulillah.
Setelah kenyang, dia pun tertidur. Ternyata ada burung yang memakan sisa makanannya. Burung itu pun gak tahu kenapa koit juga. Esoknya saat bangun, dia melihat burung-burung yang mati itu. Razik emang gak kemana ya? Dia pun menjadikan burung itu sebagai sarapan paginya, guys. At least, dia pun mulai merasa betah dan nyaman tinggal di pulau itu, di mana segala kebutuhannya bisa terpenuhi secara alami. Gak ada tuntutan, gak ada tekanan, gak mikirin ini, gak mikirin itu. Asal perutnya kenyang, hidup gak ada masalah. Kalau Tegani bilang, ala bude ngoni. Hingga dia merubah tulisan help yang dia buat sebelumnya menjadi hello. H-E-L-L-O. Tanpa dia sadari, ternyata selama ini ada sesosok wanita yang memperhatikannya. Mulai dari dia membuat tulisan help sampai waktu dia ingin bunuh diri. Wanita ini bernama Jeongyeon. Wanita yang udah 3 tahun mengurung diri di kamarnya. Semua aktivitasnya dilakukan di dalam kamarnya. Kecuali makan, Jeongyeon disediakan oleh ibunya dan setiap hari diletakkan di depan pintu kamarnya. Kalau menurut gua, Jeongyeon ini termasuk ya golongan hikikomori. FYI, hikikomori adalah orang yang menolak untuk keluar dari rumah dan mengisolasi diri mereka dari masyarakat dengan terus-menerus berada di dalam rumah untuk satu periode yang melebihi 6 bulan. Udah paham guys? Istilah hikikomori awalnya dikenal di negara Jepang, di mana saat itu terjadi fenomena di kalangan anak muda yang menarik diri dari kehidupan sosial mereka. Paham adik-adik? Kancut. Sejak saat itu, cewek ini pun terus memperhatikan kehidupan Kim. Jeongyeon selalu memotret kegiatan Kim dan menyimpan hasil potretannya. Tingkah konyol Kim lah yang membuat Jeongyeon merasa terhibur dan tertarik kepadanya. Suatu hari, Kim menemukan bungkus mie kacang hitam yang ternyata di dalamnya ada bumbu mie yang masih utuh. Hal ini membuat dia jadi ingin sekali memakan mie itu. Bahkan mie kacang hitam itu terbawa sampai ke mimpinya. Esoknya, Kim berusaha membuat mie dengan menggunakan tanaman-tanaman liar yang ada di pulau itu. Namun hasilnya selalu zonk. Saking ngidamnya sama mie itu, dia ingin mencoba membuka bumbu mie itu dan memakannya langsung. Tapi dia berpikir ulang dan membatalkan niatnya itu. Sampai akhirnya dia menemukan ide setelah melihat kotoran burung. Kok kotoran burung? Dia berasumsi di dalam kotoran burung itu pasti ada biji-bijian jagung atau sayur yang habis dimakan burung itu. Dia yakin dengan menanamnya akan menghasilkan tanaman yang bisa dia gunakan untuk membuat mie. Cerdas juga ini anaknya. Setelah itu dia langsung membuat ladang untuk bercocok tanam. Cocok tanam yang benar ini maksudnya. Jangan aneh-aneh pikiran lu pada. Ketika sedang lelah saat bekerja, dia beristirahat sebentar hingga dia merasakan keringatnya sendiri. Dia terus menjilati tubuhnya seperti lagi mandi kucing. Dia merasa dia bisa menghasilkan garam untuk rasa asin dari tubuhnya sendiri. Oke, kreatif. Tidak terasa sudah 2 bulan lamanya Jeongyeon mengamati kehidupan Kim di pulau itu. Hingga dia berinisiatif untuk mengirimkan Kim pesan dengan memasukkan surat pada botol kosong. Saat itu Jeongyeon memberanikan keluar apartemen di malam hari untuk pertama kalinya hanya untuk melemparkan botol yang berisi surat dengan harapan Kim menemukan dan membacanya. Ya iyalah, masa menulisnya lagi. Esoknya saat Kim sedang pulang di pulau itu, dia menemukan sebuah botol di atas pohon, di mana itu adalah botol yang dilemparkan semalam oleh Jeongyeon. Dia mengambil botol itu, membukanya, dan membacanya. Ternyata yang dituliskan Jeongyeon di kertas itu adalah hello. Dia langsung merasa heran dan yakin jika ada seseorang yang memperhatikan kehidupannya di pulau itu, namun dia nggak tahu siapa. Yakin dengan hal itu, Kim memberikan balasan dengan menuliskan kalimat "How are you" di tepi sungai pulau itu.
Dan pastinya Jeongyeon pun melihat hal itu. Karena senang, Jeongyeon pun kembali memberikan balasan untuk Kim. Dia kembali keluar dari apartemen saat malam hari untuk melemparkan botol berisi pesannya kepada Kim. Esoknya, botol itu kembali ditemukan oleh Kim saat sedang mulung. Ini suratnya. Mau tahu aja? Apa mau tahu banget nih? Saat itu Kim yang senang kembali memberikan lagi balasan kepada Jeongyeon. Suatu hari, Kim menemukan jagung yang sudah mulai berbuah di ladangnya. Dia sangat bahagia dan bersuka cita atas hasil kerja kerasnya selama ini. Di sisi lain, Jeongyeon yang tahu kalau Kim ngidam sama mie kacang hitam, akhirnya berinisiatif memesankan mie kacang hitam itu lewat Gojek untuk diantarkan di tempatnya si Kim. Nah, si abang ojol ini nih yang kena sialnya. Bangke. Untuk mendapatkan bintang 5, si abang ojol ini pun langsung mengantarkan mie kacang hitam ke tempatnya si Kim. Bahkan, dia harus menyewa bebek bekan untuk sampai di pulau itu. Nih abang bilang paling pemain lu jilek ya pemusti kita yang dapat soy baju kan. Setelah sampai, si abang ojol ini akhirnya bertemu dengan si Kim. Dia mengatakan ada cewek yang memesan dan menyuruhnya mengantar ke tempat ini. Namun, gak tahu kenapa, Kim menolak pesanan itu dan meminta si abang ojol untuk membawakannya kembali kepada Jeongyeon. Si abang ojol pun membawanya kembali dan mengeluh kepada Jeongyeon. Katanya dalam hati, pemain gak ada yang lebih jauh lagi cewek. Jeongyeon merasa bingung dengan Kim yang menolak pemberiannya itu. Kemudian, dia kembali mengirimkan pesan botol kepada Kim. Kim pun menemukan kembali pesan yang dikirim oleh Jeongyeon, yang isi pesannya adalah I'm sorry. Karena tidak ingin gebetan halunya ini sedih, Kim menghibur Jeongyeon dari jauh. Jeongyeon yang melihat itu membuatnya menangis bahagia. Kelakuan Kim yang aneh dan konyol membuat Jeongyeon menyukainya. Beberapa waktu kemudian, saat yang ditunggu-tunggu Kim pun tiba. Ya, masa panen. Kim mengumpulkan semua hasil tanamannya untuk diolah menjadi mie kacang hitam yang sudah diidam-idamkannya selama ini. Dia menghaluskan jagung hingga menjadi seperti tepung jagung, yang kemudian dia bentuk seperti mie kemudian direbus. Luar biasa, mie-nya berhasil dibuatnya. Dia menambahkan pelengkap untuk mie-nya, hingga dia mengambil bumbu mie kacang hitam yang selama ini dia simpan. Ketika ingin memakannya, dia menangis bahagia atas usahanya selama ini. Ya, ini bukan tentang sekadar makan mie doang. Kalau cuma makan mie, gampang. Balik ke kiosnya Om Anton, masak, makan, selesai. Tapi kerja kerasnya selama ini yang membuahkan hasil yang bisa dia nikmati. Asal ada kemauan, usaha, dan konsistensi, everything is possible. Itulah perjuangan coy. Cie. Tumben gue bisa bicara bijak ya. Bisa juga gue. Kancut, Jeongyeon yang melihat momen Kim memakan mie itu turut senang dan bahagia atas pencapaiannya itu. Dia kembali mengirimkan pesan kepada Kim, yang isi pesannya itu adalah congratulations. Setelah membaca isi pesan itu, Kim menjadi penasaran dengan sosok Jeongyeon dan ingin bertemu dengannya, pastinya. Kim kembali menuliskan pesan di sisi sungai untuk Jeongyeon. Dia menuliskan, "Who are you?" Jeongyeon yang melihat hal itu kemudian seketika menjadi bingung. Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Saking gak pedenya, Jeongyeon mencari foto wanita cantik yang kemudian dia cetak untuk dikirimkan kepada Kim kembali. Tapi, tiba-tiba saat ingin melempar botolnya, Jeongyeon berubah pikiran dan tidak jadi melemparkan botol pesannya kepada Kim. Di sisi lain, Kim yang penasaran dengan Jeongyeon terus menunggu balasan dari pesan terakhirnya. Namun dia tidak kunjung menemukan surat balasan dari Jeongyeon. Hingga Kim pun kembali menuliskan pesan untuk Jeongyeon. Katanya, "Why?" Hal itu pun disaksikan oleh Jeongyeon.
Singkat cerita, suatu malam terjadi cuaca yang sangat buruk. Angin kencang dan hujan deras meluluh lantahkan rumah dan kebunnya si Kim di pulau itu. Keesokan harinya, nampak Kim yang sangat sedih melihat kebunnya yang rusak dan dia kehilangan rumah bebeknya yang hilang terbawa arus sungai semalam. Tiba-tiba muncul petugas dinas sosial yang entah dari mana, kayak tukang parkir aja gitu, yang sedang melakukan evakuasi atau apalah di pulau itu. Mereka melihat Kim dan mengejarnya. Kim pun yang takut ditangkap mencoba berlari dari kejaran petugas-petugas tersebut. Naas, Kim berhasil ditangkap dan dibawa keluar dari pulau itu. Karena pulau itu ternyata adalah kawasan lindung dan tidak diizinkan untuk ditinggali. Tentu saja kejadian itu juga disaksikan oleh Jang Yeon dari kejauhan. Setelah sampai di kota, Kim dibiarkan begitu saja oleh para petugas-petugas tadi. Kim yang merasa kehilangan harapannya melihat sebuah gedung yang tinggi. Kim bermaksud pergi ke gedung itu untuk bunuh diri dengan lompat dari atas gedung tersebut. Di sisi lain nampak Jang Yeon yang berlari mencari-cari si Kim. Hingga dia melihat Kim naik ke sebuah bis, Jang Yeon pun mengejar bis itu. Dia terus berlari mengejar bis itu hingga bisa berhenti di sebuah halte dan dia pun langsung naik ke dalam bis itu untuk menemui si Kim. Kim melihat Jang Yeon yang mendekat ke arahnya hingga mereka saling memandang. Jang Yeon mengatakan namanya kepada Kim. Kemudian mereka pun saling tersenyum dan film pun mamat. Secara garis besar, film ini alurnya cukup oke. Selain ada scene-scene cara bertahan hidup layaknya film-film survive, ya walaupun ini sebenarnya cuma terdampar dalam kota, cukup. Tapi ada sedikit-sedikit bumbu romantis yang digambarkan dengan hubungan jarak jauh antara Kim dan Jang Yeon. Oke, pesan yang bisa diambil dari film ini adalah pastikan bungkus mie yang Anda buang bukan hanya berisi bumbunya saja. Sekali-sekali buanglah kemasan utuh dengan isinya agar orang-orang yang menemukan bisa langsung memakannya tanpa harus kerja seperti si Kim hanya untuk makan mie. Weka. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video ini hingga selesai. Please like and subscribe sebagai ganti biaya rokok dan pembuatan video ini. Jangan lupa share juga di semua media sosial yang kalian punya biar channel gua makin rame. Oke? Thank you. Hasta la vista baby. BYE. Bye bye. Ih, kalau Portugal lagi 4-2 apa?